Ya, oke guys, baik lagi sama gua karena data nggak bisa bohong hari Rabu 15 Maret 2023 IHSG jatuh 0,2 ya. Oke, dari kemarin udah jatuh, saran tambah jatuh nggak masalah. Ya, tapi gua ini faktornya lebih ya, lu tau lah, SVB Bank jatuh, panik orang kan. Wah, panik, wah resesi beneran terjadi nih segala macam dan bla bla bla. Kalau lo nanya gua apakah SPB ini bakal ngaruh di Indonesia nanti, gue sih pastinya lo sebenarnya harus nanya yang lebih ahli ya, bukan gua. Tapi dari berapa pandangan ekonom yang gue baca ya, mereka sepakat bahwa nggak bakal terlalu signifikan lah. Mirip ya kalau sumpama jadi paling mentok juga kayak 2008. 2008 ya gue pernah hidup sih di 2008 dan gue kayak nggak ngerasa apa-apa yang disebut resesi. Beda. Kalau 98 itu terasa banget, yes. 2020 itu terasa banget, yes. Tapi kalau ini, kalau memang kayak 2008 ya harusnya nggak signifikan ya. Jadi itu yang aja yang bisa gue bilangin guys. Itu bukan gue yang ngomong loh guys ya. Gue hanya ngutip balik aja dari apa yang gue baca, yang gue tonton tadi pagi. Dampaknya gimana. Dan IHSG meskipun sekarang 6.600 tetap guys gue bilang justru menurut gue lu bisa beli beberapa saham dengan harga yang very 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 cheap, very affordable, very low price ya. Lu benar-benar bisa beli barang di harga yang benar-benar sangat murah, ya lagi murah. Karena yang membagikan dividen akan tetap membagikan dividen. Yang perusahaan bagus tetap kayak Mandiri nih, ya gue mau bahas Mandiri hari ini ya. Kemarin kan gue udah bahas BRI, dan sekarang gue bahas Mandiri. Nggak usah, BNI baru keluar juga hasilnya. Nanti gue juga akan bahas. Ya mereka tetap aja membagikan dividen. Dan yang harus lu paham bahwa dividen itu hasilnya tidak dihitung ke dalam angkanya IHSG itu yang lu lihat 6.000. Enggak. Ya. Jadi itu nggak dihitung. Jadi perusahaan yang membagikan dividen tetap membagikan dividen. Jadi lu jangan salah paham, terutama lu untuk pemula. Wah, IHSG jatuh berarti dividennya berkurang. Oh, belum tentu. Belum tentu. Ya, belum tentu. Oke. Ya, kemarin hasil RUPS-nya, sorry guys, kemarin gue pulang malam banget, langsung tidur gue udah capek. Oke. Iya, dan dia akan bagikan dividen 24,7 triliun dan akan stock split 1:2 ya. Oke, itu 60% dari laba bersih ya. Berarti kira-kira tuh, tadi ada yang bilang ke gue sih 529 ya. Berarti dividen yang akan dia bagi tuh, mana sih? Eh, Ada yang bilang 529, ada yang berapa ya. Pokoknya nggak bakal jauh-jauh dari segini lah ya guys. 534, 529. Hitungan gue sih 534 kalau 60% ya. Ya anggaplah kita ikut angka 529 lah ya. Ya 529, apa kita hitung aja lah banyak. Oke lah 529 lah, nggak bakal terlalu jauh, nggak bakal terlalu signifikan juga kalau beda. 529 dibagi di harga sekarang tuh lo dapet 10. Ya 5,2% ya. Gede ya, gede guys. Gede banget untuk ukuran Big Bang ya. Ya ini salah satu yang gue fokusin ya, BMRI dan BRI ya. Tapi tadi gue denger BNI udah mulai bagi 40%. Woi, kabar gembira juga buat lo tuh. Ya, nanti gue bahas deh gimana prospek BNI ya abis ini. Oke. Nah, gini ya guys. Jadi investasi tuh kita seneng ya dapat kabar bahagia ya, sebelum lebaran lo dapat pada duit cash gitu nggak? Ya terserah lo pakai buat apa duit itu, ya mungkin lo bisa buat biar sekolah anak atau lo mau investasikan lagi or whatever lah ya. Ya menurut gue investasi harus dapat dividen. Itu baru make sense menurut gue ya. Dan lo jangan salah bahwa dapat dividen nggak berarti nggak dapat capital gain. Salah. Pasti capital gain akan ngikutin basically ya. Akan ngikutin. Ya, jadi salah besar itu ya kalau menurut gue pemahaman itu. Dan dividen itu juga adalah pengaman lo lah, sabuk pengaman lo di situasi IHSG lagi 6.600.
nggak jelas ini, lu masih tetap dapat kabar gembira nggak guys ya? Ya, kalau lu yang nggak investnya nggak, orang-orang yang invest ya di saham yang nggak bagi dividen ya lagi cemerut-cemerut ya mereka ya, mostly cemerut-cemerut. Tapi lu dapat kabar bahagia di tengah ISG merah. Nah, kalau menurut gua lebih make sense adalah invest di perusahaan yang dividen, yang membagikan dividen jelas. Karena menurut gua dividen itu juga salah satu bukti bahwa perusahaan itu menurut good corporate governance lah, apa manajemennya bagus dan jujur, itu menurut gua loh ya. Oke, Bank Mandiri ini termasuk wonderful company ya guys. Jadi versinya Pak Lo ya, dan menurut gue ini sangat termasuk mirip BRI. Jadi di wonderful company tidak ada istilah kasarnya ya, tidak ada istilah harga mercy. Tidak ada. Wow, dia akan terus ya kayak gini grafiknya. Wow, akan terus to the moon, to the moon, to the moon terus. Kalau di perusahaan lain yang ada harga mercy-nya, dia perusahaan lain tuh selain mostly ya selain perbankan dia ada suatu titik di mana dia titik jenuh lah, itu titik pucuknya dia. Dia nggak bisa lagi ekspansi, mau ekspansi nggak bisa, ada mentok. Di saat itu lo harus take profit ya. Nah itu. Tapi di wonderful company lu tidak perlu take profit ya. Karena dia akan terus naik. Dividen yang lo akan terima semakin besar, per tahun semakin besar. Kemarin gue udah kasih lo analogi dividennya BRI ya. Kenapa lo nggak perlu take profit? Karena tahun ini dia bagiin 200, total 288 ya. Tahun depan dia akan bagiin 300 lebih. Tahun depannya lagi 360 maybe. Tahun depannya lagi bisa 400 dividennya. Dan itu lo nggak perlu banyak analisa. Cukup diem, duduk tenang, lo dapat dividen, yieldnya makin lama makin gede. BMRI termasuk begitu kah? Kita lihat ya. Ya jadi wonderful company itu lu sama sekali nggak perlu take profit guys, diemin aja. Lu bener-bener baru mau ngambil kalau betul lu ada keperluan dadakan banget ya. Bener-bener nggak bisa ditolerir lagi, lu harus ambil. Nih guys ya. Oke, dia ini lihat ya, perhatikan baik-baik. Kita perhatikan baik-baik guys. Kenapa lu nggak perlu take profit? Lu bayangin nggak, dia Mandiri akan bagikan dividen 529 lah tadi katanya. Tahun lalu dia hanya bagikan 360. Artinya hanya dalam setahun aja dividennya meningkat 46,9%. Dividennya lo 46,9%. Kemarin BRI tembus 98% ya, karena BRI kan baginya 85%. Hanya dalam setahun Mandiri dengan DPR yang sama jumlahnya meningkat 46,9%. Lu bayangin ya guys? Ya. Lu bayangin aja tuh guys ya. Dan lu lihat, kita lihat dia biasa per tahun dividennya ningkat berapa persen ya. Gua jangan ambil data sebelum corona lah. Corona kesini kan dia turunnya. Gua ambil dari misalnya dari sini lah ya. Ini kayaknya sempat stock split juga lagi nih dari sini. Oke, 199 ke 241 nih. 218 ke 241 meningkat 21% ya dividennya. Terus dari 353 ke 241 itu meningkat 46% ya. Kita bisa kasarkan bilang Mandiri antara range-nya ya 30% lah, maybe 25 sampai 30%. Nah, kita lihat peningkatan dividen per tahun. Ini kenapa ada yang rendah? Karena ini pasti sempat stock split guys ya. Makanya dividennya jadi kelihatan kecil. Makanya gue hitung nih sesudah stock split 99241. Nah, yang mau gue sampaikan apa ya? Yang mau gue sampaikan adalah seperti di kasus BRI. Anggaplah misalnya. Berarti kan dia kira-kira bisa di angka 25% per tahun ya. Kalau hari ini Mandiri dia bagiin 529 dividennya, maka tahun depan itu Mandiri tidak bagiin lagi 529 guys, karena kinerjanya meningkat ya. Perbankan biasanya 90% meningkat kinerjanya. Jadi gua nggak terlalu berlebihan ngomong gini ya. Meskipun nggak 100% nih, tapi 90% lah guys ya.
Jadi Mandiri kira-kira secara kasar di 2024 itu dia akan bagikan dividen 661. Ya guys. Di 2025 dia akan membagikan dividen 826. Ya enggak? 2026 benar ya? 2026 dia akan membagikan dividen 1120, terus compounding loh guys ya. 2027 dia akan membagikan dividen 1120, 1400. Nah, gua tanya, perusahaan yang begini kenapa lo harus take profit? Ya, lu nggak protect profit guys. Lu bayangin kalau ini berulang terus sampai 10 tahun, ya, lu dari dividen aja lama-lama lu bisa return sesuai jumlah yang lu investasiin. Misalnya lu taruh 100 juta di Mandiri. 10 atau 15 tahun kemudian, jangan-jangan dividennya aja lu dapat 100 juta. Return balik ke lu. Ya, dalam 1 tahun. Nah, kayak gitu guys. Itu yang dinamakan wonderful company ya guys ya. Contoh gampangnya gini deh. Saham Bank Mandiri ya. Anggaplah lu ambil di harga mana nih enaknya ya? Ya di harga Corona lah ya. 3.760. Oke. Enggak, di 2021 aja deh. 2021. Ini 5.900 ya. 5.000 ini gue kasih lu 5.900 dan lu punya 100 juta. Lu bagi 5.900, maka lu dapat Mandiri segini ya. 16.949 lembar ya. Dan di saat itu 2021 dividennya lu dapat 220. Betul ya? 220. Maka saat itu dividen lu nggak jual ya ceritanya nih ya. Nah, di tahun 2000 berapa nih? 2021 lu di pay dividen 220. Lu dapat kira-kira cash 3,7 juta. Oke. 3,7 juta lah. Lu taruh di yield lu berapa tadi? 100 juta. Ini tahun 2021 ya ceritanya ya. Ya, lu cuma oke lah, lu cuma dapat 3,7%. Di 2022 Mandiri bagiin 360, meningkat guys ya. Meningkat. Nah, lu dikali meningkat. Lu yang tadinya dapat cuma 3 juta, lu nggak TP nih. Ternyata 2 tahun kemudian 2022 lu dapat 5,4 juta. Ya. 5,4 juta guys. Maka ya lu jadi 5,4%. Ini dari dividen aja ya. Ngomong dari dividen. Capital gain-nya udah pasti ningkat jauh lah. Udah pasti 5. Jadi lu dari total 2 tahun aja lu udah return dari dividen berapa? Hampir 9%. Tahun ketiga, tahun ini kan dia bagi 529 ya. Lu nggak lagi dapat lu nggak lagi dapat returnnya 5 juta guys. Ini gue kasih lu sudut pandang. Tahun ini lu dapat kali berapa nih? Tunggu, sorry. Sorry. Ini ya, sorry ini ya, 529. Tahun ini lu nggak lagi dapat 5 juta, tapi lu dapat 8,9 juta. Oke. Ya. Lu dapat 8,9% 1 tahun return dari Mandiri di tahun ketiga. Nah, tahun depan ya kira-kira kan tadi gua kasih angka berapa? 529 dikali 1, anggaplah naik 25%. Dia bagi 661. Ya guys, 661. Nah, dividen lu 100 juta ini nggak lu apa-apa, lu dapat 11 juta. Lu dapat 11 juta, guys. Ya, lu dapat 11 juta. Return lu jadi 11% dari dividen. Terus sampai tahun lu 10 tahun dan itu lu nggak perlu TP. 100 juta lu tetap lu taruh situ. 100 juta lu mungkin udah secara capital gain udah bukan lagi 100 juta. Bisa jadi 200 juta, 150 juta. Dari dividen aja lu udah taruh, udah dapat beda. Nah, ini yang dinamakan wonderful company. Lu nggak perlu take profit. Karena apa? Dia grafiknya begini. Akan terus to the moon. Ya. Dan Mandiri menurut gue termasuk ya. Ya, BCA termasuk, BNI juga lumayan termasuk ya. Grafiknya akan terus naik ya, kayak gini tuh. Kayak gunung.
Nah, gitu guys ya. Jadi ini gue ngasih lu sudut pandang, mungkin ya sudut pandang lah, sebuah sudut pandang lain gitu. Gue kasih sudut pandang kenapa lu nggak perlu take profit di perusahaan-perusahaan wonderful company gitu ya. Nah, oke guys, gua rasa untuk BMRI sampai sini ya guys. Selamat lo yang pegang BRI, dan ini juga mau stock split ya 1:2. Gue udah bahas sebenarnya stock split tuh keuntungan buat kita apa? Keuntungannya adalah likuiditas ya. Likuiditas lebih gampang dicairin karena banyak investor baru juga, dan kita jualnya juga lebih banyak, kita nyicilnya juga jadi lebih gampang. Kalau lo pakai metode DCA, nyicilnya lebih gampang, jadi lebih terjangkau, otomatis lebih terjangkau, banyak peminatnya itu guys ya. Oke, gua rasa itu aja untuk Bank Mandiri ya guys. Selamat untuk lo yang pegang Mandiri, tinggal tunggu tahun depan lagi, tetap stay cool ya di market yang lagi merah. Nggak masalah selama lo ada di perusahaan yang bagi dividen jelas dan terus growing tentunya perusahaannya. Oke, sampai ketemu lagi video gue berikutnya, karena data nggak bisa bohong ya.